Oke, siapa? Fitri. Oke, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bakal jelasin ini. Nih, kalau ketika kita kemarin sudah belajar lingkaran satuan kan, Fit ya? Kemarin tadi ya. Fitri. Oh iya, kalian ngawikinya mah itu, bentar. Sebenarnya, Fit, trigonometri itu dari LKS yang kakak buat itu adalah asalnya ada segitiga besar, dionyo ngeci. Bentar ya. Oke, kakak kemarin sudah nyuruh kalian, minta tolong kalian untuk cari tentang apa itu lingkaran satuan. Lingkaran satuan adalah lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 1. R-nya itu 1. Nah, dengan R sama dengan 1. Ini X, ini R. Ini X, ini R, ini Y. Nah, ketika kamu belajar trigonometri itu gini. Soal yang kakak buat di LKS tuh. Ada di sini 5 meter posisi layangan Ani, di sini 4 meter, di sini 3 meter kan? Sini 5, sini 4, sini 3. Oke, sudah ada 5, 4, dan 3. Ketika Ani ingin mengecilkan segitiganya jadi segitiga yang lebih kecil, ya Allah, lagi buruk. Mana gambar ini? Apa udah gagal? Jadi, nah, cucuk meong. Jadi segitiga yang lebih kecil dengan R sama dengan 1, Pit. Kejingan sih, Pit? Nah, kejingan dengan R sama dengan 1, maka yang ini tadi dengan ini itu harus dibagi 1 juga semua. Harus dibagi 1 juga. Harus dibagi 5 karena ini sudah dibagi 5. Ini kan kita tadi anggapnya R ya. Yang ini kita tadi namanya Y. Yang ini namanya X. Kenapa? Karena pada saat ini yang ini di koordinat itu posisinya kan gitu. Yang mendatar itu X, yang tegak itu Y, yang tegak ini Y, yang samping yang ini adalah R. Karena di lingkaran satuan itu posisi lingkaran satuan itu R-nya sama dengan 1. Surat ini R-nya kan? R sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita tarik sini, dia bentuk segitiga. Mako dari itu, si ini, yang ini tadi tuh melo ini namanya R. Nah, ini sudah kan? R dibagi R sama dengan 1 meter. Sudah tuh, kita kalau misalnya ini sudah ngeci, satu sisi sudah ngeci, otomatis sisi yang lain juga nyusut. Caranya juga harus dibagi dengan angka yang sama. Jadi 4 ini juga dibagi dengan R. Y dibagi R. Yang 3 ini juga harus dibagi dengan R. X dibagi R. Paham ya sampai sini? Kemudian, cak mana kak kalau misalnya ada segitiga kecil? Ada segitiga yang lebih kecil juga. Segitiga kecil. Nah, segitiga kecil kita nak jadi kebesar. Nah, nak jadi kebesarnya cak mana? Misal ini ada 0,5. Ini ada 0,3. Ini ada 0,4. Caranya bukan dikali 2, Pit, atau dikali 3. Caranya sama cak tadi, Pit. Kita bagi lagi ini dengan R. Jadi 0,5 per 0,5 sama dengan 1. 0,4 dibagi 0,5 sama dengan
0,8 yang ini kan 0,8 hasilnya. Kemudian 0,3 dibagi 0,5 sama dengan 0,6. Ini nih, ini kan 0,6 hasilnya kalau dibagi 3 bagi 5. Ini cak mana nih? Oh, Kak, balik-balik lagi. R per R, Y per R, X per R. Jadi, itulah ngapo ada namanya trigonometri. Sebenarnya, trigonometri itu dapatnya dari sini. Dari pengecilan segitiga, ada segitiga besar yang kecil, ada segitiga kecil yang besar. Jadi dia si siapa namanya? Si trigonometri ini di tengah-tengah. Nah, trigonometri itu kan artinya perbandingan sisi-sisi. Iyalah makanya yang sisi ini berbanding dengan sisi ini. Kemudian sisi ini berbanding dengan sisi ini. Hasilnya dapatlah yang ini. Nah, yang ini yang mana? Yang deket sisi perbandingan trigonometri ini Y per R kan? Ini X per R. Yang paling dekat dengan busur lingkaran itu dinamakan sinus. Yang mana? Yang ini paling dekat dengan busur lingkaran. Maka ini disebut sinus. Yang ini disebut kosinus. Karena ko itu arti dari singkatan dari komplementer. Komplementer itu artinya melengkapi si sinus tadi. Itu dapat jadi dia tuh segitiga besar yang kecil ke segitiga kecil yang besar ke. Itu sekilas sebenarnya isi LKPD kakak ini cuman itu doang isinya. Nah, kemudian nih ada gambar ini. Ini adalah segitiga siku-siku, segitiga sin, cos, dan 1 yang ada di lingkaran satuan sudah. Diode, amen trigonometri sudah ada di lingkaran satuan, maka dia berlaku sinus, kosinus 1. Tapi kalau misalnya R-nya itu tidak sama dengan 1, R-nya tidak sama dengan 1, maka sinus ini tidak berlaku diri dia sendiri. Sinus ini maka Y per R. Paham enggak maksudnya? Misal nih, R sama dengan 10, 6, 8. Karena dia tidak di dalam lingkaran satuan, maka berlaku Y per R. Sama dengan sinus, sama dengan Y per R. 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Cos sama dengan X per R. 8 bagi 10 sama dengan 0,8. Itu. Nah, tapi kalau misalnya sudah di dalam lingkaran satuan, ininya sudah sama dengan 1. Nah, ininya R-nya sudah sama dengan 1. Kok enggak nyambung ya? R-nya sudah sama dengan 1. Maka sin ini ya sin itu sendiri. Karena ngapa? Karena ini. Pun semisal sin sama dengan Y per R, Y-nya apa? Y-nya sin. Dibagi 1 R-nya kan? Ya sama dengan sin itu sendiri. Kemudian cos. X per R. Cos-nya apa? X-nya apa? Cos. Bagi 1. Ya sama dengan cos itu sendiri. Itu nah. Jadi, makanya di dalam sini, ngapa kakak baca ini? Ini adalah cos. Cos ya tetap cos alfa ya. Itu adalah cos alfa. Kemudian yang ini adalah sin alfa. Yang ini adalah cos beta sesuai dengan namanya. Nah, ada betanya sudutnya, yang ini adalah sin beta. Kebetulan segitiga yang di beta ini itu yang bagian ininya pada saat kita potong dionya itu sebangun dengan segitiga yang ini tadi, yang awal tadi. Kita nak ngukur tinggi ini kan, nah. Seret. Cak mana cara ngukur tingginya? Yang ini ditambah dengan yang ini. Yang ini dapat berapa? Yang ini segitiga yang ini. Bentar ya. Nah, segitiga yang
Nah, segitiga yang ini, segitiga yang ini, kan R-nya ini tidak sama dengan 1. Karena dia sudah ngurang nih, sudah nyusut nih. Berarti kalau R-nya tidak sama dengan 1, pasangannya bukan nilai ini berapa ini berapa. Nah, berarti dia si ini nih, tinggi dia nih, kita buatnya sin alfa sama dengan sin alfa. Kita buat ini tinggi 1, cek tenang. Sin alfa sama dengan X per bukan X. Sin alfa sama dengan Y per R. Sin alfa sama dengan Y-nya apa? Y-nya belum diketahui dong. R-nya apa? R-nya tadi nyusut sebenarnya. R-nya nyusutnya jadi apa R-nya? Karena si R ini tadi dianya berimpit dengan cos B yang punya segitiga pojok, jadi kita buat cos B. Nah, sudah. Kita buat cos B, berarti ini kan tinggi kan? Y sama dengan sin A kali cos beta. Selesai. Ini Y1 nih, Y1. Kemudian Y2 carinya sak mana? Y2 carinya sak ini. Karena yang ini adalah kalau dibalik ya. Kalau dibalik. Mana sih? Ini kalau dibalik. Apa sih dibalik pula? Ini kalau dibalik sak ini ya. Set posisinya ini nah. Otomatis ini kan X-nya. Ini yang jadi X, walaupun ini jadi Y2, tapi itu adalah X. Jadi sebenarnya Y2 nih sama dengan X segitiga alfa. Segitiga dengan sudut alfa. Jadi makanya Y2 ini sama dengan si X. Nah, nak nyari X ini berapa? Y2 kan sama dengan X kan? X-nya berapa? X-nya adalah kita cari pakai Udah ramai nih lagi ngerekam masuk serah. Cos alfa sama dengan X per R. Otomatis cos alfa itu X dibagi R-nya apa? R-nya sini. Sin B, karena kan ini sisi miring. Jingan enggak sih? Oh, jingan. Sisi miring nih. Sin B. Oh, berarti apa? X sama dengan sin B kali cos alfa. X ini adalah Y2. Sama dengan, sekarang tinggi totalnya sudah dapat. Y1 ditambah Y2 sama dengan Y1-nya tadi sin alfa kali cos beta ditambah sin beta kali cos alfa. Nah, jadi sebenarnya dia tuh bukan rumus yang Fitri tulis. Cuman nganalisis gambar ini doang. Tapi semisal kakak B kemarin nganalisis ini lama lah, semingguan. Gitu. Sekian.